Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Fatihi al-Khatimi الناصر الحق إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من داره العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini adalah tempat yang terbaik di muka bumi, di mana sahabat pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma khairul biqa'i fil ard?" Apa tempat terbaik yang ada di muka bumi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La adri hatta as'ala Sayyidina Jibril." Kata Nabi, aku tidak tahu. Nanti aku tanya dulu Sayyid Jibril. Jamaah sekalian, pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah yang pertama, apabila kita ditanya oleh seseorang dan kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka hendaklah kita jawab, kita tidak tahu, nanti saya tanya guru saya. Ini yang kebanyakan terjadi kalau ditanya, baru hadir taklim sekali atau dua kali, kemudian ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah agama, dia akan menjawab, menurut saya. Wah, itu repot. Ini ada pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, apa tempat terbaik di muka bumi? Nabi menjawab, "La adri hatta as'ala Sayyidina Jibril." Aku tidak tahu, nanti aku tanya kepada Sayyid Jibril. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, dan Jibril pun menjawab, "La adri hatta as'ala Rabbul Izzati." Aku tidak tahu, nanti aku tanya Allah yang Maha Tahu. Kemudian Jibril pergi dan kembali, kemudian memberikan jawaban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya Nabi menjawab kepada sahabatnya dan juga kepada kita sekalian. Nabi katakan, "Khairul biqa'i fil ard al-masajid." Tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Dan alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita di tempat terbaik. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini akan menjadi orang-orang yang terbaik, dan juga di yaumul qiyamah nanti dikumpulkan bersama manusia terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Majlis Taklim Hayyun fi Qulubina, di sini saya bukan menggantikan Habib Nabil, tapi di sini saya hanya mengisi, jangan sampai terjadi kekosongan pada saat taklim, sehingga memungkinkan syaitan akan mengilik kita. Mengilik kita untuk apa? Untuk tidak hadir di majelis taklim, memberikan kesempatan kepada syaitan untuk mengusik hati kita. Apabila majelis taklim kosong, tidak ada yang isi, di mana syaitan mempunyai berbagai macam cara untuk menghalangi manusia melakukan kebajikan. Sekali aja guru yang tidak hadir, mungkin karena perhalangan dan ada urusan, dan tidak diisi, kosong begitu saja, besokannya mungkin gurunya sakit tidak datang, maka syaitan akan berkesempatan untuk mengutik manusia. Begitu ada sahabat yang mengajaknya untuk hadir di majelis taklim, maka
sahabat yang mau ikut tadi akan dikirim oleh syaitan. Sudahlah, nggak usah hadir. Tapi 3 hari ustadznya nggak datang. Nah, ini makanya kalau bisa memang taklim tidak boleh ada yang kosong. Artinya baik guru ataupun murid, mari kita usahakan hadir di majelis taklim. Apalagi ini berada di masjid, masya Allah, yang cukup megah. Hadir di masjid saja sudah merupakan suatu pahala yang besar, apalagi hadir dalam menuntut ilmu. Dan di sini alhamdulillah yang hadir, masya Allah, para pemuda dan pemudi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya yang kala itu masih muda, yang bernama Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar menceritakan, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibaihi faqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memegang pundakku dan berkata, jadilah kau di dunia seolah-olah kau orang yang asing, atau seorang pengembara, atau seorang musafir. Waktu itu Ibnu Umar masih muda, sama seperti kita. Itu Nabi berpesan, jadilah kita di dunia ini seorang-orang kita sebagai seorang pengembara. Yang artinya seandainya kita seorang pengembara adalah singgah di suatu tempat, dia persiapkan bekal yang banyak untuk keberangkatan yang lebih jauh lagi. Makanya Ibnu Umar mengatakan, jika kalian teringat hadis tersebut, idza asbahta fala tantadhirul masa, jika kalian berada di pagi hari dan ingin melakukan kebajikan-kebajikan, wahai pemuda, fala tantadhirul masa, jangan tunda sampai sore hari. Yang pagi hari kebetulan libur besok, yang mau sholat duha, jangan pakai ditunda-tunda hingga esok hari atau ditunda hingga sore hari. Yang mau belajar menuntut ilmu, belajar. Yang ingin melakukan di pagi hari, jangan tunda hingga sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah, dan jika kalian berada di sore hari, sekarang nih kita berada di sore, udah malam, ada niat malam ntar mau tahajud, fala tantadhirus sabah, jangan tunda lagi sampai besok. Ya udah, di malam tahajud sih sebetulnya nih, mau mohon sama Allah nih, yang belum dapat kerja biar dapat kerjaan, malam nih kayaknya pas ya. Jangan ditunda, kata Ibnu Umar, hingga datangnya besok lagi. Oh, udah besok aja deh, kayaknya besok pagi ada kerjaan. Itu syaitan tuh mengikuti kita. Begitu kita mengerjakan tahajud dan malam, ikuti. Udah, besok itu banyak acara, gak usah tahajud, nanti aja masih banyak hari. Nah, ini hati-hati. Ibnu Umar berpesan gitu. Sehat kali ini. Ambillah kesempatan saat kau sehat ini sebelum datangnya kau sakit. Walai hayati kali mati. Dan ambillah kesempatan saat kau hidup sebelum datangnya kematian. Mumpung masih muda, justru itu. Yang mau tahajud nanti malam, jangan ditunda lagi sampai nanti hari-hari berikutnya. Kebetulan belum dapat kerja atau lagi belajar menuntut ilmu, biar digampangkan urusannya, biar kerjaannya dilancarkan, biar jodohnya dienteng. Mari kita berdoa. Sekarang doa. Insya Allah Allah kabulkan. Apalagi hadir di majelis taklim. Ntar malamnya pun tahajud. Jangan ditunda-tunda, kata Ibnu Umar, hingga waktu besok. Sebab kenapa? Kita punya musuh yang nyata. Di Quran diterangkan, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Di mana syaitan mempunyai berbagai macam taktik untuk menggagalkan segala kebajikan yang akan kita lakukan. Kalau perlu sampai masa muda dihabiskan dalam maksiat. Itu adalah taktik syaitan. Kalau bahasa orang selalu bilang, taktik syaitan diantaranya ada delay taktik. Taktik menunda amal. Yang lagi belajar menuntut ilmu, begitu mau belajar, udah gampang. Yang ada kita ngobrol
ngumpul, nggak jadi belajar. Begitu mau menuntut ilmu, mau hadir majelis taklim, ya udah nanti aja, masih ada minggu depan. Tuh, syaitan selalu menunda-nunda kita untuk melakukan amal kebajikan. Jadi mulai saat ini yang ingin melakukan kebajikan jangan ditunda-tunda. Itu pesan Ibnu Umar. Dan hendaklah yang ingin melakukan kebajikan pula jangan dientar-entarin. Sekarang ada istilah apa? Gapatan. Gerakan pakai entar. Ya, kita ke taklim ya. Nah, udah entar aja. Sholat isya nih, udah entar. Nih, pakai entar mulu, ini repot. Jangan pakai gapatan ya. Gerakan pakai entar. Hendaklah kebaikan jangan ditunda. La tu'ajjil amal yaum ila al-ghad. Jangan kau tunda amalan kerjaan yang bisa kau kerjakan sekarang hingga besok. Ini tadi barusan dapat lagi breaking news. Katanya ada gempa di Padang tuh, Sumbawa, masya Allah. Kita nggak tahu tuh. Kalau gempa datang, kira-kira yang meninggalnya dipilih-pilih ya. Wah, ini masih muda nih, nggak meninggal dulu, yang tua enggak. Kalau ada gempa datang di Padang, oh, insya Allah sih beritanya bagus. Kita serem kan kalau ada beritanya nanti, ya wafat sekian. Ya wafat tuh, ya nggak tua nggak muda. Meninggal mah nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Di pesawat jatuh 100 meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Sumbawa gempa, begitu juga. Nah ini hendaklah kejadian-kejadian ini menjadikan pelajaran kita untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berada di dalam kebajikan, untuk selalu berada di bawah syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab kita meninggal bagaimana kita hidup? Kita meninggal ala masya alaih. Bagaimana saat kita hidup? Kita hidup dalam kebajikan, insya Allah kita meninggal dalam keadaan baik. Kita hidup selalu di majelis ta'lim, istiqamah, insya Allah meninggalnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk itu ada syair mengatakan, tazawwad binat taqwa, fa innaka la tadri idza jatna laylan hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita tidak tahu jika malam telah datang, apakah umur kita sampai di pagi hari. Insya Allah sih kita dipanjangkan oleh Allah, kalau panjangkan umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan repot juga kalau kita kayak gini. Tadi itu gempa, lagi tidur malam gempa. Nah, mau kemana itu? Ketimbang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bisa bilang itu masih muda ya. Ini yang repot. Kalau untuk itu saya ingin berpesan, di mana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yaqulullahu ta'ala li malaikati yaumal qiyamati wa huwa a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dan bertanya kepada malaikatnya di hari kiamat nanti. Dan Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha mengetahui, tapi ingin menekankan kepada para malaikat dan kepada kita. Di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikatnya, di mana di padang mahsyar nanti, fataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Di padang mahsyar nanti kalian lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal manusia tidak dalam keadaan mabuk, tapi karena terlampau takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kelihatan seperti orang mabuk, seperti orang linglung. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikatnya, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Mana tetanggaku? Mana tetanggaku, kata Allah? Mana tetanggaku? Sehingga malaikat bingung. Mayyabaghi ayyujawiraka ya Rabbal Izzati. Bagaimana mungkin ada yang menjadi tetangga engkau, wahai Allah yang maha mulia dan tidak bertempat?
Oh ternyata di sini maksudnya adalah mana orang yang akan cepat mendapat pertolonganku, mana orang yang akan cepat mendapat kasih sayangku. Karena kita lihat kehidupan sehari-hari, yang paling cepat menolong tetangga atau saudara yang jauh? Tetangga yang dekat, yang satu rumah. Artinya di yaumul qiyamah nanti pun begitu. Ada orang yang dekat dan cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah berkata, "Aina qira'ul Qur'an?" Mana orang yang banyak membaca Al-Quran? Ini yang pertama. Mana orang yang banyak membaca Al-Quran? Itu yang akan dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cepat mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Sekarang kita lihat, kita introspeksi kita punya diri. Kira-kira lebih banyak lihat Al-Quran apa WhatsApp? BB, Facebook. Bahkan sampai-sampai sebelum makan bukan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana, kita foto dulu update status. Iya. Makan pempek. Iya. Orang kamu baca doa dulu sebelum makan. Baca doa Allahumma barik lana gitu. Mau tidur baca doa, lupa kali doanya nih. Mau tidur update status, mau tidur iya udah tahu apa sih? Gitu. Iya boleh-boleh aja sih, tapi kalau bisa doa aja dilupain. Mau makan baca doa dulu, ya setelah habis itu dah. Itu jangan update status dulu, doanya lupa. Ini yang repot. Apalagi disuruh baca Quran. Quran mah ada kalau nggak salah di HP diinstal-instalin tuh, diinstal Al-Quran dibuka aja. Ini yang repot nih. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang paling dekat dan cepat mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Nah ini kalau bisa kita bikin waktu dong, bikin jadwal sendiri dah. Ya apa habis maghrib kita baca Quran. Ini apalagi di masjid, Masya Allah, tinggal ambil Quran, baca Quran. Atau habis subuh baca Quran. Kita bikin jadwal sendiri. Jangan sampai satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Padahal kalau yang namanya HP bukan satu hari lagi ya. Iya pokoknya dia menyeting dikit ya udah cepet banget refleks. Kita nggak ada majlis dari mana? Udah buka aja tuh WhatsApp tuh. Iya, WhatsApp BB nggak apa-apa. Hati-hati ya. Kalau bisa di samping itu kita ingat, justru yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, teknologi menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. WhatsApp boleh aja kapan taklim, nanti taklim jam sekian. Jadi gunakan teknologi ini justru untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita bersyukur, salah satu tanda bersyukur adalah dengan meningkatnya amal perbuatan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dapat HP yang murah, dengan kita bersyukur hari mau instalim, insya Allah sebulan depan berubah HP yang lebih bagus, kan begitu. Dengan kita melakukan kebajikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, yang pertama, yang dekat di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang banyak membaca Al-Quranul Karim. Nah mulai sekarang nih, kalau bisa kita mulai menjadwalkan diri untuk kapan kita membaca Al-Quran. Apakah menjelang subuh atau sehabis sholat subuh, setiap sehabis sholat subuh. Karena Al-Quran Al-Karim Masya Allah, Nabi SAW, kemudian para sahabatnya, para ulama tidak pernah lepas dari Al-Quran Al-Karim. Dan memang yang paling terbanyak adalah di bulan Ramadan. Namun di bukan bulan Ramadan hendaklah kita membaca Al-Quran. Buka, bikin jadwal sendiri. Apakah habis maghrib? Memang kita tidak perlu membaca
Sekali dulu baca Quran, besok sih Masya Allah cakep. Baca langsung 1 juz. Habis gitu besok aja hilang lagi. Jangan. Boleh nggak banyak sedikit kata Nabi, adwa muha wa yuqalla, dikit tapi terus menerus. Ya mungkin habis maghrib 1 ain, besok habis maghrib lagi 1 ain, habis subuh 1 ain. Jangan begitu diperintahkan nafsunya sih gede, wah tak malam nih aneh ngaji, iya. Besok subuh aneh ngaji 1 juz, 2 hari turun 1/2 juz, hari ketiga selembar, hari keempat seain, hari kelima hilang aja lagi ya. Jangan begini. Jadwal sama seperti pentingnya kita punya HP. Ini Al-Quran, Masya Allah, idza arada ayatakallamu Allah falyaqra'ul Quran. Jika seorang hamba ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Masya Allah manfaatnya cukup besar. Baik sekedar kita membaca aja itu sudah pengobat hati. Dan juga dikatakan bahwa Al-Quran, sering membaca Al-Quran, kalau bisa sih jangan di HP ya. Yang di kitab Al-Quran itu aja, yang di buku. Insya Allah juga itu menjadi penerang kita punya wajah. Bahkan orang yang hafal Al-Quranul Karim itu meninggalnya tidak dimakan tanah, tidak dimakan binatang-binatang yang ada di tanah. Itu salah satu penghafal Al-Quranul Karim. Bahkan Yusuf Mansur sudah mencanakan one day one ayat, one day one juz, hebat tuh. 1 hari 1 juz loh. Iya, untuk menghafal Al-Quran one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Ini boro-boro kita ngafalin. Baca aja dulu, baca. Ya, baca Al-Quran. Kalau bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah nih para muda, targetin sih boleh. Ya 5 tahun kita hafal Al-Quran, masa nggak bisa? Begitu ya. Ini salah satu manfaat yang cukup besar. Dimana sekarang kegiatan-kegiatan yang melupakan hal agama itu cukup banyak. Bahkan di TV itu hampir semua kegiatan yang melalaikan. Dan salah satu yang bisa melindungi diri kita dari keadaan zaman sekarang adalah dengan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Untuk itu yuk, mulai sekarang kita tanamkan kita punya diri ingin banyak membaca Al-Quran. Bikin program sendiri deh. Apakah mulai habis subuh, baik yang putra maupun yang putri, atau mulai habis isya, kalif nafsak katanya. Paksakan dirimu. Sebab kalau enggak, ya itu tadi, syaitan akan mengutik kita. Begitu kita memulai, syaitan katakan udah ntar aja, ntar gampang. Besok masih bisa, besok. Begitu besok, udah ntar lusa masih ada, kita masih muda. Kebaikan selalu ditunda oleh syaitan. Untuk itu kita paksakan untuk melakukan kebajikan. Jadi yang pertama, yang dekat di yaumul qiyamah adalah aina qira'ul Quran. Kata Allah, mana orang yang sering banyak baca Al-Quran. Itu yang pertama, yang dekat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2. Yang kedua adalah aina umarul masajid. Mana orang yang memakmurkan masjid. Dan di sini alhamdulillah kita sudah hadir di tempat ini, bahkan di masjid ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya insya Allah kita berharap termasuk orang yang cepat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Ini yang kedua, yakni yang memakmurkan masjid. Dan kalau bisa jangan hanya taklim. Sholat berjamaah juga kalau bisa banyak. Terutama subuh. Subuh insya Allah sih hadir semua sini ya. Ini dekat sekolah namanya ya. Insya Allah subuh sih segini hadir ya. Iya, ini yang penting. Sholat subuh berjamaah. Ya. Sholat berjamaah insya Allah di masjid ini. Insya Allah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh kita nggak panjang karena khawatir kalau taklim panjang, apalagi nggak bawa catatan, ntar pulang bawa enak doang.
Iya, begitu ditanya temennya gimana taklim? Enak sih. Ya isinya apa? Ya bukunya enak dah. Enggak, maksudnya kesimpulannya apa? Iya pokoknya enak udah. Akhirnya nggak bawa apa-apa. Jadi yang ini yang simpulkan adalah yang pertama, jangan kita menunda-nunda kebajikan. Idza asbahta fala tantazirus sabah. Jika kita ada di pagi hari, sekarang kita ntar malam tahajud, jangan tunda kebajikan sampai besok. Mumpung badan sehat, kesempatan ada, apalagi kalau besok libur, yang mau tahajud. Jangan ditunda-tunda. Ingat, setan selalu mengganggu kita untuk melakukan kebajikan. Tahajud, pasang alarm. Sekali lagi gunakan teknologi ini justru untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu repot-repot kita bikin alarm untuk tahajud. Sekarang tinggal taruh HP, pasang alarm jam 4, setengah 4 bangun. Dah kita tahajud munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh insyaallah Allah hantarkan jodohnya. Amin. Yang belum dapat kerja insyaallah Allah mudahkan pekerjaannya. Amin. Yang lagi menuntut ilmu insyaallah dimudahkan pelajarannya. Amin. Insyaallah dengan kita semangat yang pertama adalah dengan tidak menunda amal kebajikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesimpulannya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dimanapun kita berada, sempatkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah nanti malam pada saat tahajud kita baca Al-Qur'anul Karim menjelang subuh, atau setelah sholat subuh kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai satu hari kita lewat tidak membaca Al-Qur'anul Karim, sementara HP setiap saat on time langsung kita buka. WhatsApp nggak pernah tinggal, BBM apalagi, Facebook update status terus, Al-Quran nggak pernah dibuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai ini terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah apabila ada kesempatan untuk bisa memakmurkan masjid dengan hadir di majelis ta'lim atau hadir sholat berjamaah di tiap-tiap waktu, jangan kita tinggalkan ini, karena ini merupakan kebajikan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita sering-sering hadir di majelis ta'lim, hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, memurahkan rezeki kita, dan juga memudahkan segala urusan-urusan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita baca doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an dulu kita rahmat Nabi ini insyaallah dimudahkan urusannya. Ya, kembali lagi bisa mengajar kita dalam keadaan sehat dan selamat. Dan juga kepada kita yang hadir, semoga Allah lancarkan urusannya dan diberikan kesehatan agar bisa terus menuntut ilmu,
diwafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وغفر يا كريم وغفر يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم اجعل أمنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.